Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai UKIN PPG Daljab tahun 2025 batch ke-1. Perkenalkan, nama saya Abdul Rozak Aziz Ahyatuddin. Satuan kerja saya di MIA Sidik. Beralamatkan di Jalan Ciganitri, RT 03, RW 08, Desa Lengkong, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Saya mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2025 batch ke-1 di LPTK IAIN Ambon dengan NIM 250310177. Saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan membuat video reel pembelajaran dengan mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 6 dengan materi ajar Takdir Allah Itu Indah. Saya membuat video ini pada hari Rabu 7 Mei 2025. Mohon doanya setiap apa yang saya lakukan bernilai ibadah dan bermanfaat. Terima kasih. Siap, gerak. Bentang depan, gerak. Gerak. Ya, silakan. Sepatunya dibuka dulu. Lanjut. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, seperti biasa, untuk doanya dipimpin langsung oleh KM ya. Silakan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berilah aku ilmu, pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat bagi diriku. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu Nabi dan utusan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita masuk kepada pembelajaran seperti biasa, Bapak akan absen kalian dulu ya. Diabsen dulu ya. Jadi absensi ini berfungsi untuk apa? Untuk mengetahui apakah kalian ada yang sakit atau izin, atau mungkin ada teman-teman kalian yang tidak masuk. Baik. Ya, sebelum belajar kita absen terlebih dahulu. Pertama, Alika Devana Maharani hadiro, Fahira Najaila hadiro, Fajril Islam hadir. Anak-anak, sebelum kita masuk kepada pembelajaran inti, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu dan lagu Mas MI. Ya, untuk berdiri semuanya. Siap, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Lembaga saya tidak iya, wala mencetak bangsa. Junjung tinggi pada agama, bahkan semangat belajar menuntut ilmu, tiada jemu. Madrasah Ibtidaiyah tetap jaya, siapkan insan makan masa depan. Dalam menghadapi tantangan zaman, dengan ilmu, iman dan takwa. Bangkitlah bangsaku, tegak agamaku, bersama Madrasah Ibtidaiyah. Bangkitlah bangsaku, tegak agamaku, bersama Madrasah Ibtidaiyah. Nenek. Kali ya. Lembaga saya tidak iya, Ada pencetak bangsa, menjunjung tinggi pada agama, dengan semangat belajar menuntut ilmu, tiada jemu. Madrasah Ibtidaiyah tetap jaya, siapkan insan makan masa depan. Dalam menghadapi tantangan zaman, dengan ilmu, iman dan takwa. Bangkitlah Bangsaku, tegaklah agamaku, bersama Madrasah Ibtidaiyah. Bangkitlah bangsaku, tegaklah agamaku, bersama Madrasah Ibtidaiyah. ya. Ya, terima kasih untuk anak-anak. Persilakan untuk duduk kembali. Siap. Anak-anak, pelajaran kemarin kita belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Tahu nggak apa arti dari Asmaul Husna? Nama-nama Allah. Ada berapa jumlahnya? 99. Ya, 99. Alhamdulillah. Berarti pelajaran kemarin kalian sudah mengerti ya? Paham kan? Paham. Apa saja nama-nama Allah yang harus kalian ingat dan harus dilaksanakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Baik, untuk hari ini kita belajar tentang indahnya ketetapan Allah. Ya, indahnya tentang ketetapan Allah. Tahukah kalian mengapa kita harus menerima semua ketetapan Allah? Tahu. Kenapa? Ayo. Kenapa kita harus menerima tentang ketetapan Allah? Karena takdir ya.
Takdir itu kejam nggak? Enggak. Takdir itu Dah. selama apa? Beriman. Selama beriman dan kita menerima ketetapannya. Bagus. Terus yang kedua, bagaimana sikap kita saat mendapatkan cobaan? Bersabar. Bersabar ya. Di sini pernah yang mendapatkan cobaan? Ada nggak yang pernah mendapatkan cobaan? Nah. Siapa? Ayo. Semua pernah dicoba kan? Pernah. Ya. Pernah nggak kalian nggak dapat bekal sama sekali? Ya. Pernah nggak kalian makan makanan yang nggak enak? Tapi kalian harus tetap makan karena kalau nggak dimakan mubazir. Pernah? Nah, itu adalah cobaan dari Allah. Untuk apa? Untuk kita, supaya kita bersabar. Supaya apa tadi? Bersabar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siswa dan siswi MIA Sidik yang Bapak cintai dan banggakan. Ya, ini 7 petunjuk penggunaan untuk kegiatan kita hari ini. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran tentang takdir. Apa saja yang harus kita pahami tentang takdir? Yang pertama apa? Memahami qadar. Ya, kita belajar nanti untuk bisa memahami tentang takdir atau qada serta qadarnya Allah. Yang kedua apa? Ya, betul. Tadi ya, salah satunya kita udah belajar tadi menyebutkan contoh takdir dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, ya, menunjukkan sikap sabar dan ridho terhadap ketetapan Allah. Keempat, ya, nanti kita belajar untuk membuat karya kreatif. Bisa berupa puisi, bisa berupa tulisan, tulisannya bisa kaligrafi atau menulis Quran dan artinya. Nah, Pak Abdul kebetulan hari ini sudah siapkan karton. Kalian kan sudah bawa ya perlengkapannya. Nanti kita bikin mapping yang bagus tentang takdir itu seperti apa. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu takdir. Ini pengertian dari takdir. Takdir itu adalah ketetapan Allah terhadap semua makhluknya sejak dahulu kala. Jadi yang namanya takdir adalah ketetapan yang telah dituliskan oleh Allah sejak kapan? Sejak sebelum kita lahir. Apa disebutnya? Masa apa itu? Zaman azali, sebelum kita lahir ke muka bumi. Ya, next ya, lanjut ya. Paham ya tentang takdir ya? Ya. Nah, mengimani qada dan qadar. Mengapa kita harus mengimani qada dan qadar? Qada menurut bahasa itu berarti hukum dan ketentuan dari Allah, ya. Sebelum manusia diciptakan di dunia, seperti kelahiran, kematian, jenis kelamin, ya, rezeki dan jodoh. Semua itu sudah ditetapkan. Kalian, jenis kelamin kalian ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalian dilahirkan tanggal berapa, hari apa, tahun apa, itu sudah ditentukan. Dan kalian lahir di keluarga siapa, itu juga sudah ditentukan. Nah, semua itu adalah kebaikan, bukan? Ya. Kalian merasa baik tidak berada di tengah keluarga kalian? Merasa bersyukur juga ada bapak dan ada mama di tengah-tengah kalian? Syukur, ya. Kalian bersyukur tidak dijadikan seorang laki-laki? Untuk perempuan bersyukur tidak jadi perempuan? Ya, harus bersyukur karena itu kebaikan dari Allah, ya. Sedangkan qadar merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang sudah nyata terjadi. Seperti apa? Kematian. Nah, kan kalau qada mas sebelumnya, sebelum kita lahir. Kalau qadar mah ketika kita ada di muka bumi, di dunia ini. Contoh mati. Ada yang tahu nggak mati? Enggak, tapi Allah sudah tetapkan. Contohnya innalillahi wa innalillahi rojiun. Parantos mulih ka rahmatullah. Siapa namanya? Satira binti Pulan.
Contoh gitu, contoh. Nah, itu sudah ada ketetapannya. Atau misalnya tiba-tiba Satira ngasih buku undangan apa? Pernikahan misalnya. Itu juga takdir yang Allah tentukan. Ya. Lanjut. Ya, kita simak dulu ya. Kita simak video tentang takdir, mubrom, dan mu'alaq. Itu seperti apa? Takdir memang kejam. Lagi nyanyi bang, bukan baca berita. Oh iyalah, lagi nyanyi pakai ditanya. Oh ya, ngapain abang di sini? Lagi pesen martabak. Serius? Bukannya di sini hanya jualan kopi ya? Nah, lo tahu kenapa masih nanya ngapain di sini? Tanya seru banget sih. Maksudnya kenapa seharian ngopi mulu? Gak ada kegiatan lain apa? Emang mau ngapain lagi? Bukannya semua yang akan terjadi padaku sudah ditentukan oleh Allah. Jadi percuma aku melakukan sesuatu, ujung-ujungnya kembali ke takdir Allah juga. Wah parah, pemahaman yang bahaya ini. Ya emang benar kan? Ngapain kerja keras? Kalau takdirnya miskin, ya tetap aja miskin. Memang benar. Jauh sebelum kita diciptakan, Allah sudah menulis semua kehendaknya terhadap kita. Inilah yang disebut dengan qadar. Kemudian setelah kita tercipta, kehendaknya itu akan terrealisasi atau terjadi pada kita sekarang. Itulah yang disebut qadar. Tuh kan, jadi kenapa kita harus berusaha? Belum selesai, dengerin dulu. Kita perlu berusaha dan berdoa karena kita tidak tahu sejauh mana Allah berkehendak atas diri kita. Maksudnya, misalnya gini, Allah bisa saja menghendaki Bang Supri saat ini menjadi seorang dokter. Jika 5 tahun lalu Bang Supri mau melanjutkan kuliah kedokteran, tapi Bang Supri memilih tidak melanjutkan kuliah dan bersenang-senang, keduanya sama-sama terjadi atas kehendak Allah, tapi Bang Supri lah yang memilih menjadi pengangguran sekarang. Oh gitu. Jadi maksudnya takdir itu ada kalanya bisa dirubah oleh kita. Benar, itulah yang disebut dengan takdir mu'alaq. Takdir yang bisa berubah atas kehendak Allah tergantung pada sebab-sebab yang diusahakan manusia. Lalu takdir yang tidak bisa dirubah seperti apa? Misalnya takdir kamu dilahirkan ke dunia, atau takdir kamu terlahir sebagai laki-laki seperti sekarang. Inilah yang disebut dengan takdir mubrom yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Artinya kita mau menjadi orang yang bermanfaat atau tidak, sukses atau tidak, itu salah satu dari takdir mu'alaq ya, yang bisa diusahakan manusia. Benar. Jadi apabila manusia merasa sekarang takdirnya buruk, berusahalah dan berdoa agar dapat beralih ke takdir lain yang lebih baik atas sisi Allah. Bukannya malah putus asa dan malas-malasan, lalu menyalahkan takdir yang sebenarnya kamu pilih sendiri. Iya ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Ya. Sudah kalian bisa simak dari videonya? Coba Pak Abdul mau bertanya. Kira-kira isi dari video ini menceritakan atau menjelaskan tentang apa? Takdir. Betul ya, tentang takdir. Takdir apa ini? Mu'alaq dan mubrom. Apa yang disebut dengan takdir mu'alaq? Takdir mu'alaq apa? Takdir yang bisa dirubah. Ya, siapa yang bisa merubahnya? Kita. Ya, kita sendiri yang bisa merubahnya sesuai usaha atau keusahaan yang kita lakukan. Yang kedua apa? Takdir apa? Takdir mubrom. Apa arti takdir mubrom? Takdir yang tidak bisa dirubah. Contohnya apa? Ya, kematian. Tadi ya sudah disebutkan, kalian diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Itu ditakdirkan oleh Allah lewat qadarnya di dunia ini. Jadi kita tidak bisa nolak karena itu merupakan takdir mubrom. Ya. Lanjut. Ya, kita sekarang masuk ke kuis ya. Kita langsung masuk ke kuis. Ya, ini ada kuisnya nih. Coba kita cari yang termasuk takdir mu'alaq. Satu orang. Ya, ada berapa yang benar? Ada beberapa yang benar di sini tentang pernyataan mana saja yang termasuk takdir mu'alaq.
Ada yang bisa ke depan? Ya. Coba. Ada yang berani ke depan? Ada yang berani ke depan? Yang berani acungkan tangannya ke depan. Sok Diva, majukan ke depan. Ayo, maju ke depan. Gak apa-apa, berani. Ayo Diva. Gak apa-apa. Ayo. Tinggal dipencet. Dipijit. Dipencetnya dipijit. Tuh kan ngegaclok. Sok. Yang mana Diva? Mana yang disebut dengan takdir mu'alak? Tadi ingat ya, takdir mu'alak itu takdir yang bisa dirubah ya. Seorang siswa rajin. Benar tidak? Ya, benar. Makasih duduk ke tempat. Oh, luar biasa. Ada lagi? Ayo. Siapa yang berani? Dipa benar ya, seorang siswa rajin ya. Udah ya. Ada lagi? Ada yang berani ke depan? Alasannya kenapa? Seorang siswa yang rajin itu masuk takdir mu'alak. Karena iya, yang rajin itu tergantung usaha kita. Betul. Dipa udah betul, udah ngerti berarti. Ada lagi teman-teman yang lainnya? Ayo, jangan malu-maluin. Jangan malu-malu. Ayo. Sok Naya ke depan. Yang mana? Ya, menjadi orang coba. Benar tidak? Hebat. Betul. Menjadi orang kaya yang dermawan itu adalah pilihan siapa? Pilihan kita. Kita mau jadi orang yang kaya? Caranya gimana? Usaha ya. Jangan mau kaya tapi diam di rumah, berarti itu masuk takdir mu'alak. Ada lagi? Apa lagi? Ayo. Ada lagi? Ayo. Oh, Fajril. Silakan ke depan. Ayo Insani. Istiqomah dalam kebaikan. Coba. Wih, bagus Ami. Sip. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Coba yang ada lagi ini kan sudah dipilih nih. Umat sudah dipilih. Siswa yang rajin sudah. Yang ini belum ya. Ini yang udah ya. Rajin sudah dipilih. Terus dermawan sudah dipilih. Ini sudah dipilih. Tinggal ada lagi apa lagi? Satu lagi ada. Ayo. Ayo. Nah, kalau yang benar, yang terakhir ini Pak Abdul kasih, wah 100.000 ini. Nggak ada receh. Nanti recehnya dipahamin ya. Kasih 5.000. Ya, yang berani. Ayo. Ayo, siapa? Ya, Faris. Siapa Faris yang mana? Oh, ya. Nanti dulu. Atuh kamu jauh pulang wae, nanti dulu. Menjadi umat Rasul. Nanti ya dianya ya. Menjadi umat Rasulullah. Mengapa menjadi umat Rasulullah adalah takdir mu'alak? Karena hidayah itu diusahakan oleh diri kita. Umat akhir zaman mu'alak mubron. Mu'alak mubron. Mubron. Kenapa? Karena ya kita diciptakan di akhir zaman, nggak bisa pemilih kan? Oh, salah. Astagfirullahalazim. Kematian hari Senin. Iya, mubron. Ngerti ya? Salah. Terlahir menjadi laki-laki. Oke, betul. Terus lahir hari Senin 22 Desember 1950. Mubron. Ya, sama ini juga mubron. Salah. Oke. Jadi kalian sudah bisa membedakan kan? Mana saja yang disebut dengan takdir mu'alak dan takdir mubron. Bisa paham ya? Ya, lanjut. Nah, sekarang kita masuk kepada bagaimana sikap kita untuk menghadapi takdir. Pertama, kita harus bersyukur atas nikmat Allah. Ya, harus bersyukur ya kalian ya diciptakan di muka bumi ini. Terus yang kedua, sabar ketika diuji. Tadi datangnya ujian harus sabar. Kalian sekarang sekolah lagi diuji nggak? Kalian datang ke sekolah diuji nggak? Diuji kan? Diuji buat apa? Iya, diuji waktu lama. Diuji apa lagi? Diuji menghadapi guru. Misalnya guru ini bawel. Atau misal diuji apa lagi?
Diuji dengan teman. Sikapnya harus gimana? Sabar, ya. Tidak putus asa. Yang keempat, selalu berusaha dan berdoa, ya. Nah, terus sekarang ada beberapa kuis nih. Coba pilih jawaban yang tepat. Apa arti dari takdir dalam ajaran Islam? Jawabannya apa? Iya, ya, B. Coba kita lihat jawabannya. Adalah, ya, tepuk tangan. Sip, mantap. Berarti kalian udah pada ngerti ya. Lanjut. Nah, meyakini bahwa semua yang terjadi adalah ketetapan Allah adalah C. Iya, C. Kita lihat jawabannya benar tidak? C. Hebat. Terus, seseorang yang percaya kepada takdir Allah akan merasa apa, B? Tenang dan ikhlas. Sip, bagus. Lanjut. Sikap yang seharusnya ditunjukkan saat mendapatkan musibah adalah apa, B? Iya. Sip, berarti kalian udah pada paham ya, ngerti. Bagus. Ya. Berikut ini adalah contoh menerima takdir dengan baik, kecuali yang mana? Apa, C? Iya, itu kecualinya ya. Cermat berarti kalian. Bagus ya. Nah, untuk penutup, tiada suatu musibah yang menimpa di bumi pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Itu terdapat dalam surat Al-Hadid ayat ke-23. Ya. Untuk kita bisa lebih mempelajari tentang qada dan qadarnya Allah, Pak Abdul ingin kalian kerjasama dalam kelompok. Nah, dari kerjasama kelompok ini untuk apa? Untuk membuat apa yang disebut dengan qadarnya Allah, bisa berupa puisi, boleh. Atau misalnya kalian ingin membuat tulisan berupa tulisan takdir, boleh. Ya, pengalaman-pengalaman kalian boleh. Atau tentang dalil yang Allah sebutkan tadi ya, tentang takdir. Nanti dihias di dalam karton. Nah, semua kalian dibagi 7 kelompok. Ya, dalam 7 kelompok itu ada 4 orang. Ya, berhitung ya supaya adil ya. 1 sampai 7 dan dilanjutkan nanti ke 1 lagi dan lanjutkan ke 7 dan seterusnya. Ya, mulai dari Iva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 1, 3, 2, 4, 7. Ya, siap. Sekarang bagi kelompok masing-masing sesuai dengan nomor yang telah kalian tadi sebutkan. Nah, baik, kalian sudah dapatkan masing-masing ya, posternya sudah ada, dapat masing-masing. Tugasnya, dengarkan, untuk kelompok itu pertama, buat tema yang khusus tentang takdir. Contoh, misalnya takdir baik, takdir buruk namanya. Bisa berupa puisi, ya, boleh dibuatkan puisi, ya, dibikin puisi, dihias sebaik mungkin, atau ya, atau apa? Atau kalian bisa menuliskan Quran atau dalil yang berkaitan dengan takdir. Silakan, itu kerjasama kelompok masing-masing dibuatkan. Nah, nanti kalau sudah selesai kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nanti masing-masing kelompoknya mempresentasikan ya tentang apa yang kalian tulis. Paham? Paham.
kelompoknya. Selanjutnya, kalau kalian sudah mengerjakan hasil kelompok yang tadi, untuk pertama Pak Abdul nanti panggilkan salah satu kelompok perwakilan untuk menyampaikan dari hasil yang telah kalian buat tentang tema kodo dan kodar atau takdir itu indah. Nah, nanti di depan silakan ada yang bagian untuk memperkenalkan kelompok, terus bagian yang menjelaskan, dan teman-teman kelompok yang lainnya bisa memberikan pertanyaan kepada teman-teman yang ada di depan ya. Bisa dimengerti? Bisa. Ya, silakan untuk kelompok dulu Inayah. Silakan. Kelompok Inayah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Zaid bin Harisa akan menjelaskan tentang dalil yang berhubungan dengan takdir. Di antaranya adalah Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Di ayat ini apabila kita mendapatkan musibah, kita itu harus mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan harus bersabar. Selanjutnya itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 156. Selanjutnya Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah ditulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Pada surat Al-Hadid ayat 22, surat ini menjelaskan bahwa setiap bencana yang telah menimpa kita atau diri kita sendiri itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab pada saat di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa di dunia ini pasti akan merasakan mati. Dan mati itu adalah takdir yang tidak bisa diubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, ada yang mau bertanya? Saya. Apa itu bedanya takdir mubram dan takdir mu'allaq? Takdir mubram adalah takdir yang tidak bisa diubah ketetapannya. Kalau takdir mu'allaq, takdir yang bisa diubah ketetapannya dengan cara berusaha. Nice. Ada lagi yang mau bertanya? Ini kita balikin lah. Dua contoh mubrom, kematian dan tanggal kelahiran. Kalau contoh mu'allaq, menjadi anak pintar dan menjadi orang kaya yang dermawan. Tidak. Ya, gimana teman-teman puas nggak dengan jawabannya? Wah.
Sebelumnya terima kasih kepada kelompoknya Inaya yang telah menyampaikan tadi tentang dalil-dalil takdir, mubrom, dan mu'alaq. Nah, untuk selanjutnya ada penampilan satu orang lagi perwakilan dari kelompok Fahira. Silakan untuk kelompok Fahira bisa ke depan. Tepuk tangannya biar semangat teman-teman. Ya, silakan. Salam dulu, terus perkenalkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Muhammadiyah. Qada menurut bahasa memiliki beberapa arti, yaitu hukum, ketetapan, perintah, dan kehendak. Sedangkan menurut istilah, qada adalah irada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada azali tentang segala sesuatu yang ada di bumi. Qadar menurut bahasa artinya kepastian, kuasa nasib, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah penciptaan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ukuran dan keadaan tertentu yang menjadi irada Allah. Adapun dalil tentang qada dan qadar, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yufayyiru ma bi qaumin hatta yufayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum jika mereka mengubah apa yang ada pada dari mereka. Quran surat Al-A'raf ayat 11. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walazi qaddara fahada. Yang menentukan qadar masing-masing dan memberi petunjuk. Quran surat Al-A'la ayat 3. Udah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan siapa yang mau bertanya? Silakan yang mau bertanya. Ya, sok. Kematian termasuk takdir Allah. Kematian termasuk takdir mubram atau takdir yang tidak dapat diubah. Betul? Iya. Makasih. Siapa lagi? Ada lagi? Aku Apa? kalau menjadi orang pintar itu termasuk takdir Allah atau belum? Menjadi orang yang pintar adalah takdir mu'alaq atau takdir yang dapat diubah. Ya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya. Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih tadi untuk kelompok 1 sampai kelompok 7 yang telah menyampaikan dari hasil diskusinya tentang takdir, mubrom, dan mu'alaq. Bahwa intinya setiap yang Allah berikan kepada kita itu adalah kebaikan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya, ya. Kalau misalnya Allah memberikan sakit, itu kebaikan bukan? Kebaikan. Sikapnya harus seperti apa bagi orang yang diberi ujian sakit? Bersabar, betul. Kalau misalnya ada tetangga kita atau teman yang dekat, saudara yang dekat kita meninggal, kebaikan bukan? Kebaikan kan? Kebaikan dari siapa itu? Allah. Walaupun apa? Walaupun kita merasa sakit dan sedih, itu manusiawi ya. Tetapi hakikatnya semua adalah kebaikan ya. Gimana mengerti tentang takdir itu indah yang datangnya dari Allah? Mengerti. Apa saja itu takdir tuh? Jenisnya yang pertama. Mu'alaq itu apa? Mubrol itu apa? Takdir yang tidak bisa dirubah. Mu'alaq takdir yang bisa. Contohnya apa? Contoh takdir mu'alaq apa? Anak pintar, orang kaya, yang dermawan, apalagi menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus apalagi? Menjadi orang yang rajin. Terus mu'alaq apa saja? Mubron apa saja? Contohnya kematian,
kelahiran, jenis kelamin, itu tidak bisa dirubah. Ya, terima kasih untuk kalian semua. Tepuk tangannya untuk semuanya. Alhamdulillah, kegiatan hari ini kita sudah selesai. Bab tentang takdir itu indah yang datangnya dari Allah. Pak Abdul mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk penutup langsung ditutup oleh doa. Bisa disiapkan oleh KM-nya. Silahkan. Istaidan ikra doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi ijjati amma yasifun wa salamun ala rabbil salim walhamdulillahi rabbil alamin. Keluar kelas bismillahirrahmanirrahim. Syukran Rabbi awjini an mamzuni matakal ladina an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tarba ini birahmatika fi ibadika sholih. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapi-rapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang paling rapi nanti pulang terlebih dahulu. Untuk barisan IPA dulu. Barisan IPA. Rapikan kembali ya. Di bawah aja. Waalaikumsalam. Kamu belum ya? Waalaikumsalam. Kasih ya, nunya Tiara. Ya, kasih ya. Waalaikumsalam. Selanjutnya, ya barisan putri. Langsung dirapikan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.